Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's me Khalifatul Laila. Here I'm gonna share about this PowerPoint. The content is about using a the or new article. Oke, baik, kita akan membahas tentang artikel. Oke, teman-teman, di sini saya mengambil materi yang akan saya share di sini dari buku. Nah, buku ini dia. Materi yang ada di PPT ini saya ambilnya dari buku tersebut. Oke, next. Lanjut. Oke. Ketika kita berbicara tentang artikel sendiri mempunyai tiga macam. Yang pertama ada definite article, yang kedua ada indefinite article, dan yang terakhir kita juga bisa memakai no article atau nggak ada artikel sama sekali. Oke, apa sih definite, indefinite, dan juga no article? Oke, ini penjelasan singkat ya. Kalau di definite article itu seperti the, kalau indefinite article itu seperti ataupun an. Nah, kalau no article ya jelas tidak ada artikelnya. Oke, kita akan bahas satu-satu setelah slide berikut ini. Oke, poin pertama yaitu the definite article. Oke, the is used mainly with singular nouns. The biasanya digunakan diikuti dengan noun yang singular. Singular itu nounnya cuman satu ya, tidak lebih dari itu. Oke. Nah, ini dia contohnya. When the listener or reader knows which one noun we are talking about, either because it has been mentioned before or it is clear. Nah, kita bisa menggunakan the, artikel the di sini ketika kita sudah mengetahui sebelumnya, mengetahui kata benda yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Nah, jadi misalkan nih, contohnya di sini, there is a new employment law on retirement age. In my opinion, the law is unfair. Nah, the di situ dia menuju ke new employment law. Oke, baik. Jadi sudah disebutkan sebelumnya ya di situ, makanya dia selanjut langsung ke the-nya tadi. Oke. Terus yang contoh yang kedua ada I think the government needs to review its economic policy. Oke, di situ the situ ditempatkan langsung di situ karena kita rasa sudah jelas ya. Government kan jelas. Karena noun-nya sudah jelas. Oke, yang kedua. Kita bisa menggunakan the ketika when the speaker or writer qualifies a noun with information to make it definite. Nah, ketika pembicara ataupun penulis mengkualifikasi kata benda dengan informasi untuk membuatnya itu lebih definite. Contohnya di sini, you know, the minister who was sacked because he was taking bribes. Nah, the minister. Nah, di situ ada the-nya. Gitu. Oke, next. Nah, kita juga bisa menggunakan the ketika di mana ada satu benda saja. Where there is only one of something. Ketika kita cuma menemukan satu benda saja. Nah, contohnya seperti itu. The world is suffering from this economic downturn. Oke, the-nya itu jelas untuk word-nya itu ya. Word-nya itu jelas, cuma satu aja. Oke, next. Yang keempat, the bisa digunakan dengan with the bla 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 of, atau juga bisa dengan the bla 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 of a bla bla bla. Ini untuk yang definite non phrase ya. Contohnya di situ, the rate of inflation is rising. Nah, I noticed the papers of a fellow commuter on the rain. Nah, seperti itu contohnya. Next, yang kelima, kita bisa menggunakan the dengan superlatif with geographical features and weather.
and with well-defined groups. Nah, superlatif itu seperti apa? Nah, ini seperti kalimat perbandingan ya teman-teman. Contohnya seperti ini. He is the hardest working employee in the company. Nah, di sini menunjukkan the hardest berarti yang paling kuat. Nah, seperti itu. Hardest, the hardest. Oke. Yang kedua, I could not get to work because of the fog. Nah, seperti itu. Dia di situ bisa dipakai ketika diikuti dengan sebuah cuaca ya, seperti ini, with geographical features and also weather. Nah, situ. So lagi, the juga bisa dipakai dengan ketika kita menjumpai sebuah grup ataupun sebuah kelompok. Nah, seperti ini contohnya. The bankers have put this country into the stage of crisis. Nah, the bankers berarti kan para pegawai bank. Seperti itu. Kita lanjutkan saja dengan the. Oke, teman-teman, kita langsung saja menuju ke contoh artikel yang kedua, yaitu the indefinite article. Nah, an is used with singular nouns. An itu diikuti dengan singular noun atau noun yang jumlahnya cuma satu. Jelas ya teman-teman. Oke, yang pertama, when the listener or reader does not know the thing we are referring to because it is mentioned for the first time or it unspecific or unimportant. Nah, ketika para pendengar ataupun juga pembaca tidak mengetahui benda tersebut, benda apa yang kita tuju ya, karena itu benda tersebut ini di mention atau istilahnya disebutkan disebutkan pada awal di waktu awal, atau mungkin di benda tersebut itu enggak spesifik atau ya seperti itu, enggak spesifik. Contohnya, there is a new employment law on retirement age. Nah, ada di situ. E-nya itu untuk new employment law. Seperti itu. We need an assistant. Oke, di situ kan ada dan juga an. Kapan sih kita memakai dan juga kapan sih kita memakai an? Kalau biasanya itu diikuti dengan kalimat dengan huruf konsonan. New jelas ya. Terus kalau an itu nanti diikuti dengan huruf vokal seperti a, i, u, e, o. Cuman itu voice-nya yang a, i, u, e, o. Nah, di sini seperti ini. An assistant a, i, u. Jadi pakainya Oke. Next. Nah, yang kedua ada when using adjectives before a noun. Kita bisa menggunakan ataupun an ketika kita ingin menggunakan adjektif atau kata sifat sebelum kata benda tersebut. Contohnya di sini, high taxation on the rich is a very unfair system. Nah, di situ kan very dia sebagai adjektifnya. Oke. Yang ketiga, when using quantities such as fractions and large numbers to mean one. Nah, ketika kita menggunakan seperti hitungan atau contohnya seperti bilangan bilangan tingkatan dan juga angka lah ya, makanya assert, a million, 100, yang mana dia merujuk ke bisa diartikan sebagai dalam satu tersebut. Berarti satu. Assert 1/3, a million 1 juta, 100 100. Berarti di situ dia mempunyai makna 1. Terus yang keempat, when we talk about one member of a group or class. Nah, ketika kita berbicara tentang salah satu member yang berada di grup
ataupun juga di ruang kelas seperti itu. Contohnya, an employer must be aware of employment law. Nah, seperti itu. Employer kan banyak banget ya, teman-teman. Kayak yang kedua, he is a banker. Nah, banker itu kan salah satu tipe sebuah pekerjaan ya. Makanya kan banker kan pegawai bank. Pegawai bank kan nggak cuma satu, jadi banyak. Oke. Dan di situ kan merujuk ke he, cuman dia laki-laki cuma satu pakainya. Oke. Oke, next kita ke slide yang membahas tentang no artikel. Kita juga bisa untuk tidak menggunakan artikel. Kapan sih? Oke, kita bahas. Yang pertama, no article is used when referring to a noun in general, or this is common in academic writing. Usually the noun is in the plural. Okay, sorry, I think it's plural. Jobs are essential if you want to make money. Nah, langsung saja. Biasanya no artikel, kita pakai artikel itu ketika kita menjumpai kata benda yang mana itu jumlahnya lebih dari satu. Nah, seperti jobs are. Yang kedua ada economics is an essential part of politics. Gitu. Yang kedua, with uncountable nouns when the noun is not a specific group. Nah, ketika kita memakai kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable. Nah, seperti itu. Contohnya, jobs are essential if you want to make money. Tuh, money kan kita uncountable ya, tidak bisa menghitung. Jadi makanya no article. Yang ketiga, with most proper nouns atau apa ya? Seperti kata benda yang proper, contohnya she works for Google. Nah, itu. Yang kedua, I have another bank account in Switzerland. Itu jelas ya nama. Google kan nama aplikasi, Switzerland itu nama negara seperti itu. Nah, di sini ada note-nya. These rules cover most article usage, but as so often in grammar there are exceptions. Nah, apa namanya, aturan-aturan seperti ini itu sangat mengcover ya penggunaan dari artikel tersebut. Cuman sering so often in grammar penggunaan seperti ini tuh sering kita jumpai ketika kita berbicara tentang grammar. Oke. Nah, di sini ada exercise ya, teman-teman. Teman-teman bisa coba untuk mencoba ini ya, exercise latihan dari beberapa apa namanya, tiga soal ya di sini dari materi yang sudah saya jelasin di awal tadi. Oke. Next. Okay. Thank you very much for you guys. So, if you have any question, just comment below and see you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.